waso ini, untuk ketika melafalkan huruf, kita utamakan bagaimana cara melafalkannya dari segi fathah, kasrah, dan dhammah. Jadi bukan hanya makharijul hurufnya saja yang benar atau tajwidnya yang benar, tapi cara fathah, kasrah, dhammah juga harus benar. Coba Kak Nabila pengen mendengar adik Dika membaca ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ya, huruf-huruf adik Dika ini bagus. Haknya jelas, sinnya jelas, qafnya jelas, tapi sayang sekali gerakan bibirnya datar. Terus perlu perhatikan juga thumma kana. Coba baca thumma kana. Tsumma kana minal ladzina amanu. Ya, jadi fa-nya tadi sudah lebih bagus, tapi kembali lagi ya Bunda ya, mohon bimbingannya untuk adik Dika supaya mamul harakatnya lebih sempurna lagi. Terus tadi ketika sambung amanu wa tawasaw, wawnya tadi mad tabi'inya kurang ya. Terus juga walladzina kafaru, ra-nya masih perlu kurang sempurna dhammahnya ya, jadi perlu diperhatikan. Untuk Mama, secara umum Mama bacaannya bagus ya. Cuma di huruf shad, ulaika ashabu, terus juga huruf-huruf tebal perlu diperhatikan, aqabah, it'amun. Tapi secara umum bagus. Barakallahu fiik. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nabila. Wah, mamanya dipuji, tapi mudah-mudahan nanti Dikanya juga diperbaiki, beberapa huruf tadi sudah disampaikan ya. Oke, Abi Amir untuk Dika Surabaya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dika, sebetulnya kamu mampu ya. Mampu membacakan Quran, mampu juga menghafal Quran juga kamu mampu. Tapi tadi memang seperti yang dikatakan Kak Nabila, ada 3 hal yang kamu harus perbaiki. Pertama tadi kamu kurang lantang. Kemudian yang kedua kamu kurang semangat ya. Terus yang ketiga kamu kurang tegas dalam melafalkan huruf-huruf tadi. Sehingga banyak yang kurang jelas dari apa yang kamu bacakan. Mudah-mudahan kamu insya Allah bisa memperbaiki diri. Terima kasih Dewan Juri, tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Oke, ucapkan salam Dika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama, Dika. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Iya. Oke, kita menuju ke peserta berikutnya. Kali ini dari Jakarta. Usianya 9 tahun, hafalannya 9 juz. Ini dia, Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alif. Wah, keren banget nih Alif nih. Terus udah. Alif, kamu anak pertama? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah iya. Berapa bersaudara? 1, enggak bersaudara. Gak bersaudara? Enggak. Sama siapa Alif kesini? Sama Bubu. Bubu? Bubu baba. Bubu itu panggilan ibu? Bubu? Kalau ke bapak manggilnya baba? Ayah. Oh ayah, Iya. kira bubu dan baba ya. Mana bubunya mana? Mana? Bu sini bu. Ini anaknya bagus komunikasinya. Alhamdulillah. Manggilnya bubu. Iya Bubu, alhamdulillah. Dari ibu. Dari Bunda. Bubu. Dengan AA Alif. Mau baca surat apa sekarang? Anaba insya Allah. Anaba? Anaba. Masya Allah. Oke, silakan simpan dulu maskernya. Oke Alif, bersiap. Peserta dari Jakarta untuk Alif dan Bubu, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka berdua sudah siap. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
Marhamna bil Quran, Alif dan Bubu dari Jakarta. Oke, Alif pakai lagi maskernya. Wah, Alif ini nyantrik juga ya Bu ya. Sini Alif. Siap ya. Kak Nabila silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Kak Irfan. Silakan. Untuk Ade Alif dan Bubu, Masya Allah, saya suka sekali dengan iramanya Alif. Khas sekali dan indah gitu ya. Menikmati keindahan suara ini jangan sampai mempengaruhi keindahan bacaan. Yang pertama yang saya lihat di bacaan Alif dan bacaan Bubu ini, yang pertama ada namanya tamtid. Tamtid itu adalah mengaret-ngaret. Jadi apa karena kurang tahu juga Kak Nabila, apakah karena pengen iramanya bagus jadi dibacanya pelan terus, dan pelan ini membuat mengaret-ngaret. Mulai dari awal amma yatasaalun sampai terakhir ada banyak sekali huruf-huruf yang seharusnya satu harakat menjadi lebih dari itu karena mengikuti irama. Memang iramanya enak, tapi ketika mempengaruhi bacaan atau kaidah-kaidah tajwid yang seharusnya misalnya yang satu harakat malah jadi lebih, itu menjadi kurang indah. Yang kedua, untuk Ade Alif dan Bubu, suara keluar dari hidung. Dan saya rasa ini karena mengaji saja. Karena ketika berbicara Alif dan Bubu suaranya bersih, maksudnya keluar dari tenggorokan langsung ke mulut tanpa beralih ke hidung. Tips dari Kak Nabila untuk Bubu dan Ade Alif adalah ketika membaca ini ya. Jadi ketika boleh Ade Alif baca amma yatasaalun, perhatikan ketika membaca madnya yatasaalun, yatasa. Coba buka maskernya terus baca ketika ini sambil mencet hidungnya. Ya, terus baca. Itu kan kalau itu dari huruf pertama. Bagaimana? Ya, jadi ketika tadi amma di huruf mim udah cukup. Udah buka ntar kamu nggak bisa napas. Ya, jadi ketika kenapa saya sengaja di ayat yang pertama, karena mim kan memang tasydid yang seharusnya keluar dari hidung, dan memang ketika abba karena dari sini jadi berhenti di amma. Tapi ketika yatasaalun seharusnya anginnya ngalir ke mulut. Yatasa. Kalau ada getaran dari bagian atas atau rongga hidung, itu berarti makhrajnya salah. Tapi secara umum Kak Nabila suka sekali penampilan Alif. Untuk Bubu mungkin yang perlu diperhatikan adalah huruf ain dan huruf dal, dan juga di terakhir wajannatin al-fafa, jangan al-fafa tapi al-fafa. Tapi secara umum Masya Allah huruf-hurufnya bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nabila. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Alif, pertama memang dari segi suaranya bagus sekali, ya. Tapi ketika berdiri membaca Quran jangan menunduk kepala, karena ketika menundukkan kepala sedikit akan putus nafasnya. Artinya tidak akan baca ayat dengan lengkap. Maka berdiri tegak. Memang dari segi irama bagus sekali, dan beliau seperti menghayati ayat-ayat yang dibaca. Memang Alif bagus. Insya Allah mudah-mudahan ke depan lebih bisa memperhatikan koreksian ini, biar nanti suaranya bukan hanya dari segi suara, tapi dari segi tajwidnya juga lebih indah.